pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta RK Suswono menempati posisi teratas berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Kendati demikian, ada waktu 2 bulan untuk para kandidat lainnya mendongkrak elektabilitas, yakni dengan program yang ditawarkan atau mencari dukungan lewat nama sejumlah tokoh seperti Anies Baswedan atau Ahok. Lalu bagaimana potensi swing voters alias mereka yang masih mengambang dalam pilihannya? Kita ulas bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio. Ada juru bicara Pramono Anung Rano Karno, Ciko Hakim. Selamat pagi Bang Ciko. Pagi. Dan juga melalui sambungan virtual ada juru bicara Ridwan Kamil Suswono, M. Holid, juru bicara Dharma Pengkorekun Kunwardana Fernando Silalahi, dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI Jayadi Hanat. Selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini kita tanya yang punya survei dulu. Pak Jayadi, faktor apa saja yang membuat RK Suswono teratas ini bisa dijabarkan? Pertama, yang membuat mereka sementara yang teratas adalah tingkat pengenalan kepada RK paling tinggi, lebih tinggi dibanding Mas Pram ya. Ya. Sudah mencapai 93%-an. Jadi pada dasarnya semua warga Jakarta kenal lah gitu. Kemudian itu hanya disaingi oleh pengenalan terhadap Rano Karno, juga 93%-an. Tapi kan Rano Karno posisinya bukan cawagup, jadi dia harusnya menjadi lebih kecil. Yang kedua, Mas Pramnya sebagai calon itu baru dikenal sekitar 45%. Demikian juga dengan Pak Dharma Pongrekun sebagai cagup itu juga pengenalannya masih rendah, masih 20-an%. Sama dengan Pak Suswono gitu. Ya. Jadi intinya tingkat pengenalan yang lebih unggul ya. Dan tingkat pengenalan yang lebih unggul itu terkait dengan yang kedua, yaitu tingkat sosialisasi. Jadi tingkat sosialisasi dari RK Suswono, RK terutama itu sudah jauh lebih tinggi dibandingkan upayanya ya, jauh lebih lebih tinggi dibandingkan dengan dan lebih lama dibandingkan dengan calon-calon lainnya. Yang ketiga, saya kira RK itu seperti yang sudah kita dengar selama ini dari berbagai survei terutama pasca Pileg itu sudah punya basis di Jakarta. Kan yang sudah punya basis cukup solid di Jakarta itu 3 orang selama ini, yaitu Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil. Anies itu basisnya sekitar 35-40%. Di survei ini kita cek masih sekitar itu juga. Ahok itu sekitar 20-an%, Ridwan Kamil antara 10-15%. Karena Anies sama Ahok nggak ada dalam pencalonan kali ini, maka Ridwan Kamil yang paling punya basis. Jadi wajar kalau kemudian dia unggul. Yang keempat, yang membuat RK Suswono sementara unggul adalah karena tidak ada Anies Ahok, maka terutama pemilih Anies ya, pemilih Anies itu sementara ini seperti yang sering kita simulasikan sebelumnya juga, sementara ini lebih banyak ke RK. Meskipun banyak juga yang masih ragu-ragu dan mengambang, dan sebagian sudah pindah ke Pramono Anung Rano Karno. Sementara pemilih Ahok yang sangat identik dengan PDI Perjuangan itu sebagian besar sudah berada di kolomnya Pram Rano. Karena pemilih Ahok jumlahnya tidak sebanyak pemilih Anies dan tidak sebanyak dan Pram Rano belum terlihat posisi basis solidnya seperti RK, maka untuk sementara RK Suswono unggul. Dengan catatan petanya masih sangat mudah berubah karena minimal 3 alasan. Satu, walaupun masyarakat Jakarta karena tidak ada petahana saat ini yang sudah memutuskan pilihannya baru 37%, Mas Radi. Ya. Sekitar 60% lebih itu walaupun mungkin sudah punya pilihan, tapi mereka bilang baru akan memutuskan pada saat kampanye sampai hari H. Yang kedua itu yang membuatnya masih mungkin sangat berubah adalah karena 35% dari pemilih, 37% rata-rata ya, 35% dari pemilih RK, 35% dari pemilih Pram Rano, dan sekitar 37% dari pemilih Dharma Kun itu mengatakan mereka masih sangat mudah berubah. Artinya misalnya gini, RK Suswono sekarang angkanya 52 ya, 51,8. 35%-nya itu masih sangat mudah berubah. Bisa ditarik sama Bang Ciko itu, sama Pak Dharma. Nah, 35% dari 52 itu kan 20%. Artinya kekuatan RK Suswono yang solid sekarang baru 30. Perlu 50%, 20% lagi untuk menang. Karena di Jakarta kan harus 50% lebih. Nah, yang terakhir,
faktor yang harus diperhitungkan yang bisa mengubah situasi seperti yang sudah disampaikan oleh Kompas tadi, yaitu Anies mau kemana? Apakah netral, dukung RK Ya. Suswono, Ya. atau dia dukung Pramrano? Oke. Mas Jayadi, Anda mengatakan basis Anies, basis Ahok masih kuat, dan ketiga ada basis RK tentu saja. Nah, kalau basis Anies ini menempel, kalau Anda katakan tadi ke pasangan RK Suswono, apakah faktor PKS yang menyebabkan basis Anies itu sekarang banyak untuk memilih RK Suswono? Untuk sederhananya, kita bisa bagi basis Anies itu dua jenis. Jenis pertama adalah jenis seperti Bang Holid. Oke. Dulu kan pemilih Anies, dugaan saya. Oke. Jadi Jubirnya dulu. iya kan, ya pemilih Anies lah dulu kan. Nah Ya, itu, ya. jadi pemilih PKS sementara memang belum seperti di Pilpres. Kalau di Pilpres kan 80% milih Anies. Ya. Menurut data. Nah sekarang tuh belum sampai 50% milih RK Suswono. Tapi sekitar 20%-an tuh ragu-ragu masih. Mungkin masih marah sama sikap PKS ya. Oke. Sebagian itu sudah pindah ke Pramrano sebagian. Tapi belum banyak benar Bang Ciko, belum banyak, perlu ditarik lebih banyak lagi. Nah, tapi dugaan saya begini, pemilih PKS itu dugaan saya seperti biasa akan ikut keputusan partainya, apalagi ada Suswono di Ya. situ kan. Jadi kita anggaplah pemilih PKS itu ke RK Suswono. Berapa Oke. jumlah pemilih PKS? Ya berapa pemilih PKS sekitar 20% lah maksimal ya sementara ini di DKI. Oke. Jadi katakanlah maksimal 15-20% itu pindah. Nah Oke. sisanya itu masih banyak, masih 25%-an Oke. yang bisa diperebutkan gitu. Ya, Bung Ciko.